Sekarang kita membahas tentang pengemudinya serta yang ikut dalam kendaraan. Kalau sepeda motor yang bonceng, kalau mobil penumpang, termasuk angkutan umum dan sebagainya. Jadi di sini saya juga menyampaikan sedikit tips supaya baik nanti ada angkutan bis gratis dari Kementerian Perhubungan Darat, dan ini harus dimanfaatkan betul untuk teman-teman masyarakat yang berniat pulang dengan sepeda motor. Ya mohon kita mengingat tahun 2015-16 itu sepeda motor dipaketkan kargo semua. Saya tahu betul karena saya ikut juga mengawasi pengepakan sepeda motor yang naik truk dan dikirim pakai kereta api supaya semua selamat, nyaman, dan bisa naik bis gratis dari Kementerian Perhubungan. Dan alhamdulillah pas kembali ke Jakarta naik bis lagi, motornya bisa nambah. Alhamdulillah. Jadi yang pas pulang kampung motornya nggak dibawa balik, ceritanya begitu. Kemudian ada beberapa informasi juga sebelum saya masuk ke dalam tips berkendara jarak jauh atau pulang mudik dan sebagainya. Nanti akan diberlakukan baik arus mudik dan balik, ganjil genap dan one way. Ini situasional, jadi mungkin untuk menghindari ganjil genap bisa dilihat jadwal, nanti akan di-share di info di media-media. Jadi juga mau dibantu Mbak Dia dengan 33 komunitas dan Om Reza ini melalui medianya, subscriber dan pemirsa, fans dan pengikut daripada informasinya. Mohon betul-betul kami dibantu, karena tanpa rekan-rekan sahabat kami merasa bekerja sendiri dan sia-sia. Ini nanti ada pemberlakuan ganjil genap, one way, kemudian dihimbau juga kepada masyarakat lokal sekitar jalan tol itu tidak menggunakan jalan tol jika akan silaturahmi atau kegiatan di seputaran wilayahnya. Jadi tetap menggunakan jalur arteri. Nah, ini salah satu solusi untuk memberikan kenyamanan pada saat mudik Lebaran. Tapi ini situasional, tidak paten, ada penyekatan tidak ada. Tips berkendara. Saya kira kalau yang sudah melalui ujian SIM dan punya SIM itu pasti tahu. Tapi ada yang punya SIM mungkin tidak melalui ujian, ya kita bicara apa adanya. Inilah Indonesia. Kita berusaha perbaiki kultur itu. Kalau latihan mendengar biaya langsung begini, pening kepala, banyak alasan. Tapi kalau langsung dengar, ayo Pak, nggak usah ujian, nggak usah belajar, langsung foto atau dan sebagainya, itu oknum-oknum, wah langsung digayung sambut. Nah, inilah efek-efek yang merusak mekanisme dan merusak tatanan prosedur hukum yang kita buat ujian SIM ini sedemikian rupa dari hasil penelitian supaya masyarakat tidak lagi bertanya, masyarakat tidak merasa lagi sok benar dan merasa benar. Tidak ada di jalan yang salah, semua benar perasaannya. Nah gitu. Jadi karena tidak belajar akhirnya sok pandai, sok pintar, sok mengerti. Nah ini kadang yang kita ingin berikan edukasi, kita tutupilah kekurangan-kekurangan ini dengan himbauan-himbauan informasi. Karena saya yakin seperti terdahulu tidak semua masyarakat kita pernah membaca Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, apalagi PP 4144 tentang etika tata cara berkendara tahun 93. Saya yakin itu tidak akan, karena untuk belajar saya kira untuk mengemudi seperti masih dianggap remeh. Padahal kalau saya pikir kita bicara basic dulu ini sebelum masuk tips berkendara. Kenapa terjadi kecelakaan? Kenapa terjadi pelanggaran? Kenapa terjadi kemacetan? Kemacetan itu nanti ada sebabnya dari basic SIM. PNBP itu kesehatan, psikologi, PNBP ujian SIM-nya sekitar 200-300 ribu, 275-300 ribu. Tapi kita lupa jika kita kecelakaan, kita yang menyebabkan atau kita menjadi akibat kecelakaan, itu minimal 2,5 juta, 5 juta keluar. Nah kalau tiap bulan kecelakaan, kali setahun udah berapa puluh juta.
apalagi sampai cacat seumur hidup meninggal dunia. Waduh, udah berapa miliar itu, mulai orang tua kita pacaran, pendekatan, sampai acara resepsi pernikahan, hamil 9 bulan, kontrol dokter, melahirkan, terus membesarkan anak sampai dia bekerja, itu nggak bisa dihitung dengan uang. Tiba-tiba zakat. Nah inilah penyebabnya bahwa kita perlunya untuk belajar menambah pengetahuan tidaknya, dan selalulah mengikuti safety riding, safety driving yang diberikan oleh kepolisian. Ini tips pertama dulu. Kemudian yang kedua, sebelum berkendara perjalanan jauh, minggu lalu sudah kita sampaikan di Parbili juga, teman itu sangat bagus masukan-masukan dari narasumber dan teman-teman. Itu harus betul-betul dicek dulu kesiapan, karena pada saat berkendara, kalau kita tidak mempersiapkan kendaraan kita, contohnya waktu itu saya sampaikan motor CC kecil ini 500 ke bawah, ini tidak diperuntukkan untuk jarak jauh. Ini hanya untuk motor dalam kota. Juga muatannya juga tidak boleh lebih sebetulnya untuk dalam kota. Tapi faktanya satu motor bisa 4-5 orang gitu. Dan memang banyak juga permasalahan kendala di jalan pada saat kita di checkpoint itu, kasihan juga memaksakan untuk menggunakan motor kecil. Kalau motor besar memang speknya untuk jarak jauh, ini sudah beda karakter. Kemudian untuk mobil seperti tahun lalu, maaf ini seperti Brio, Honda Brio, kemudian yang kecil-kecil ya, City Car, ini juga waduh, itu tumpukan di atas mungkin sampai jemuran pun dibawa gitu kan. Jadi ini efek yang tidak safety sebetulnya. Pandangan untuk pengemudi, beban, gravitasi, belum tambah penumpang. Pernah kita adakan pemeriksaan ke dalam, itu muatannya sampai 6 orang, sampai yang anak kecil tidur selonjoran, duduk sudah tidak bisa. Jadi mungkin mereka senang, tapi senangnya yang nyupir, yang di belakang kepaksa gitu kan, kepaksa senang. Yang penting kumpul lah, senang sengsara yang penting kumpul. Nah ini harus kita rubah. Jadi ikutilah standar. Kalau memang ingin senang-senang, ya sudah, lainnya naik angkutan umum, sisanya mobil berangkat duluan. Gitu. Jadi ini tips gitu, mobil untuk barang-barang bisa dimasukkan mobil atau dipaketkan. Jadi manfaatkanlah fasilitas yang ada. Pemerintah sudah menyediakan banyak kok.